Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhama Eskom Mkom dengan NIDN 0901028204. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Dalam video ini, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya dalam kelas untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang saat ini saya ampu. Namun, sebelum itu, saya akan memberikan deskripsi singkat terkait mata kuliah ini. Rekayasa perangkat lunak merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah KM112. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait teknik rekayasa perangkat lunak modern dan siklus hidup perangkat lunak, termasuk tahapan pengembangan aplikasi yang dimulai dari tahapan analisis kebutuhan dan spesifikasi, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Adapun capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2 memiliki kompetensi keilmuan dan keahlian di bidang teknik komputer dan bidang terkait lainnya yang menunjang profesionalitas kerja baik secara individu maupun tim serta kemampuan beradaptasi dan pengembangan diri di lingkungan kerja. CPL 3 memiliki pemahaman keilmuan dan penguasaan keterampilan di bidang teknik komputer, meliputi sistem tertanam dan robotika, jaringan dan keamanan komputer, rekayasa perangkat lunak, multimedia, game, dan kecerdasan buatan yang ditopang oleh profesionalitas, pengetahuan sains dasar, dan rekayasa yang kuat. CPL 5 mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi secara kritis serta mampu merancang solusi dengan menerapkan metode dan alat yang tepat untuk menghasilkan solusi sistem yang andal berdasarkan eksperimen baku dengan memperhatikan aspek kebutuhan teknis, ekonomi, sosial, hukum, dan kelestarian lingkungan. CPL 8 mampu menunjukkan kepeloporan dan kepemimpinan dalam tim, menerapkan manajemen proyek dan praktek bisnis dengan strategi komunikasi yang efektif, kerjasama multidisiplin ilmu, dan bertanggung jawab secara profesional dan etika. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah konsep dasar rekayasa perangkat lunak, model proses rekayasa perangkat lunak, mengelola kebutuhan, analisis dan perancangan perangkat lunak, pemodelan analisis terstruktur, pemodelan analisis berorientasi objek, manajemen konfigurasi, pengujian perangkat lunak, pemeliharaan perangkat lunak, dan presentasi proyek akhir. Untuk sumber pustaka utama, saya menggunakan buku Roger S. Pressman dan Bruce Maxim, Software Engineering tahun 2019. Kemudian Ian Marfail, Software Engineering tahun 2016, dan Rosa dan Salahuddin, Rekayasa Perangkat Lunak 2019. Untuk sumber pendukung, saya menggunakan jurnal atau artikel ilmiah dan video tutorial. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan pada pembelajaran yaitu DIA, yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Proses delivery atau proses penyampaian materi kepada mahasiswa saya lakukan dengan menyampaikan materi di dalam kelas melalui media pembelajaran berupa PPT, video, termasuk unjuk kerja dalam perancangan dengan tools-tools pendukung. Selanjutnya, interaction. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antara sesama mahasiswa melalui kegiatan diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang untuk berdiskusi dalam proses memahami materi yang telah dibahas. Kemudian assessment. Assessment merupakan proses pemberian tugas kepada mahasiswa yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran yang telah dibahas. Sebagai indikator penilaian mata kuliah ini ada 4, yaitu kehadiran 20%, tugas 30%,
ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian deskripsi mata kuliah dari rekayasa perangkat lunak yang saya ampuh. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran saya yang dilakukan di dalam kelas untuk mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan kita hari ini, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita akan mulai. Namun sebelum itu, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita pahami dengan baik, maka kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sebelum saya masuk ke materi kita untuk mata kuliah ini, saya akan melakukan presensi dulu. Muhammad Tegar, pada Muhammad Anugrah, Bintang Afrebia, Fitriani, Amelia, Peggy, Devita Sari, Risa Putri, Nuri Muna, Makir, Liliana, Ari Tundu, Nur Arsa Fahmi, Melda Teresia, dan hadir ya, Muslimah Utami, Zekima Nur Alim, Nur Alam, Yunita, Ikram Kuliah, Salvita, ini izinnya kemana? Ada keluarga Safwa Salsabila, baik, jadi untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, pertemuan pertama kita hari ini akan membahas tentang konsep dasar perangkat lunak. Ya, konsep dasar atau pengenalan perangkat lunak itu. Jadi ada beberapa istilah yang harus kita ketahui terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu adalah software atau perangkat lunak. Masih ingat mungkin ya? Mungkin masih ingat bahwa di mata kuliah pengetahuan komputer, kalau saya tidak salah, elemen-elemen dasar komputer itu kan ada 3. Yang pertama hardware, kemudian software, dan firmware. Nah, sekarang kita masuk ke elemen yang kedua, yaitu software. Jadi software atau perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak itu? Ya, apa itu perangkat lunak? Jadi pada dasarnya perangkat lunak itu adalah program pada komputer yang terasosiasi. Jadi terasosiasi dengan dokumen perangkat seperti dokumen kebutuhan, kemudian model desain dan cara penggunaan aplikasi itu sendiri. Atau singkatnya seperti ini. Software itu adalah semua program-program yang terdapat pada komputer kita. Singkatnya itu. Saya pahami? Kemudian yang kedua, apa itu sistem perangkat lunak? Jadi yang pertama tadi, apa itu perangkat lunak? Yang kedua itu adalah apa itu sistem perangkat lunak? Jadi sistem perangkat lunak itu sendiri adalah sebuah sistem yang memiliki komponen berupa perangkat lunak yang memiliki hubungan satu dengan yang lain. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah apa itu sistem. Nah, sebagai mahasiswa yang ada di konsentrasi FPL pasti tidak terlepas yang namanya sistem informasi. Harus kita tahu itu dulu, apa itu sistem. Jadi sistem itu dia merupakan komponen atau elemen-elemen yang lebih daripada satu yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Itu sistem. Jadi harus kita tahu dasarnya dulu. Jangan sampai berhasil membuat sebuah aplikasi tapi dasar dari sistem itu sendiri tidak Anda pahami. Kemudian yang berikutnya, perangkat lunak itu ada karakteristiknya, ada ciri khususnya, sama seperti kita.
Kalau mahasiswa itu apa ciri khususnya? Ya. Kalau si A itu apa ciri khususnya? Sama dengan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu dibedakan atas tiga karakteristik pertama. Yang pertama itu perangkat lunak dibangun dengan menggunakan rekayasa atau software engineering. Kemudian yang kedua, perangkat lunak itu tidak pernah rusak, tidak seperti tidak seperti barang buatan pabrik yang ketika sudah lama dipakai akan rusak dan tidak bisa terpakai lagi. Tapi kalau perangkat lunak dia bisa diperbaharui, dia bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, tadi sudah sudah saya sampaikan tentang karakteristik perangkat lunak. Sekarang kita masuk ke produk perangkat lunak oleh penulis asal developer. Jadi pada dasarnya tipe produk software itu ada dua. Jadi yang pertama itu ada namanya produk generik dan yang kedua itu adalah produk pesanan. Generik ini apa? Sama kayak obat. Ya, obat generik. Misalnya ini yang kita sebut obat generik. Nah, apa itu produk generik? Jadi produk generik itu dia sifatnya open source. Open source berarti siapapun bisa menggunakan. Siapapun bisa pada saat kita butuh, kita download, kita install dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan. Itu namanya software produk generik. Jadi produk generik itu pada dasarnya adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh developer dengan melihat kebutuhan masyarakat pada umumnya. Itu produk generik. Bisa dipahami di sini? Jadi contohnya yang open source itu apa? Aplikasi apa? PPT open source, Shopee open source, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu contoh daripada produk generik. Jadi sekali lagi saya ulangi, produk generik itu adalah produk atau aplikasi yang dibuat dengan melihat kebutuhan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua, produk pesanan. Apa itu produk pesanan? Namanya saja pesanan. Berarti aplikasi yang dibuat oleh seorang developer ketika ada yang memesan. Yang memesan itu siapa? Ya pengguna. Pengguna siapa? Pengguna itu bisa dari pribadi, bisa dari instansi ataupun lain sebagainya. Ya, kalau pesanan itu misalnya di kampus kita ada ada perpustakaan. Mungkin karena SDM-nya belum ada yang bisa, mungkin ya. Mungkin karena belum ada SDM-nya yang bisa untuk membuat aplikasi terkait dengan perpustakaan, maka dipesanlah aplikasi perpustakaan dari Mulai Jawa. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang rekayasa perangkat lunak. Kalau tadi di awal sudah saya jelaskan tentang apa itu perangkat lunak, apa itu sistem perangkat lunak. Sekarang kita masuk ke rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Nah, sekarang apa itu rekayasa perangkat lunak ini? Mata kuliah dan istilah yang sering sekali kita dengar. Nah, jadi rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Jadi ada perbedaan software engineering dan software engineer. Jadi kalau ini adalah software engineering, itu merupakan pembangunan dengan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa. Jadi ada prinsip yang kita gunakan, ada konsepnya. Jadi sebelum kita membangun sebuah aplikasi, itu ada prinsip yang harus kita lalui. Ada prinsip, kemudian konsepnya seperti apa. Nah, rekayasa perangkat lunak yang baik itu adalah rekayasa perangkat lunak yang selalu mengedepankan penggunanya. Kenapa? Karena kalau ada aplikasi yang kita buat kemudian tidak tepat guna, kan sia-sia. Gitu kan? Ya. Sama mungkin nanti pada saat Anda di semester 7 nanti membuat sebuah aplikasi, pastikan bahwa aplikasi yang Anda buat nanti itu bisa digunakan di tempat penelitian Anda. Tidak hanya selesai selesai Anda meneliti, selesai aplikasinya, selesai ujiannya, sudah ditinggalkan gitu aplikasi. Jangan seperti itu. Tapi upayakan apa yang Anda buat apa yang Anda teliti kemudian buat selama berbulan-bulan itu betul-betul bisa digunakan oleh orang atau tempat penelitian Anda. Baik, sekarang kita lanjut materinya tentang proses rekayasa perangkat lunak. Jadi proses rekayasa perangkat lunak itu adalah tahapan-tahapan yang harus kita lalui dan kita lakukan ketika kita mau membangun sebuah
tahapan rekayasa perangkat lunak itu dibagi atas 4 tahapan. Jadi ini harus kita latih semua nanti. Jangan membuat sebuah aplikasi asal saja. Oh, saya mau membuat aplikasi seperti ini, langsung nanti pada akhirnya nanti ketika tidak melalui tahapan itu, maka nanti akan bincang itu aplikasi yang kita buat. Mungkin lain yang kita mau buat, kemudian lain nanti hasilnya. Ya, apa saja tahapan itu? Jadi tahapan itu yang pertama adalah analisis. Jadi hari ini akan saya jelaskan secara secara singkat saja, karena untuk bab-bab selanjutnya akan membahas lebih detail lagi terkait dengan proses rekayasa ini. Jadi yang pertama, tahapan yang pertama itu adalah analisis. Apa yang kita lakukan di analisis atau apa itu analisis? Jadi analisis itu adalah kita mencari tahu apa yang dibutuhkan terkait dengan pembuatan aplikasi ini. Biasanya yang pertama itu adalah tahapan analisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama itu pasti adalah data. Bagaimana cara kita memperoleh data? Pertama yang biasa dilakukan itu adalah observasi. Kita datang langsung ke objek atau tempatnya kita kita datangi langsung observasi. Kemudian yang kedua wawancara. Apa yang harus kita tanyakan? Jadi wawancara itu harus terstruktur. Jangan langsung datang ke sana langsung baru mikir apa kira-kira nanti yang mau saya tanyakan. Jangan. Tapi sebelum kita turun ke lapangan harus ada konsep pertanyaan supaya nanti sampai di sana langsung kita tanyakan. Kemudian apalagi? Angket. Kalau angket ini biasanya kalau misalnya judul skripsi mungkin nanti akan Anda angkat itu adalah analisis kepuasan mahasiswa terhadap baru itu juga menggunakan angket. Isinya adalah pertanyaan ataupun pernyataan. Kemudian terkait dengan analisis, apalagi yang harus kita gambarkan di analisis? Ya mungkin kita analisis sistem yang berjalan sekarang di sana itu seperti apa. Kemudian kita membuat sistem yang seperti apa. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah perancangan. Perancangan itu terkait dengan desain ataupun model. Kalau sekarang itu sudah menggunakan UML, Unified Model Modeling Language. Jadi UML itu kan ada empat ya. UML itu ada 4. Yang pertama ada namanya use case diagram, activity diagram, circuit diagram dan class diagram. Dan saya rasa di mata kuliah yang lain sudah ada juga sampai praktikumnya, sampai membuat UML itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian. Apa yang kita uji? Nah tadi kan perancangan itu ada nih aplikasi yang kita buat. Sekarang setelah selesai itu aplikasi yang kita buat adalah kita uji. Kalau yang lebih simpel sekarang kan white box, kemudian black box. Yang paling simpel itu adalah black box. Black box itu apa, Bu? Yang benar yang bertanya, black box itu apa? Black box, hitam, kotak. Berarti kotak hitam. Nah, tapi bukan kotak hitamnya pesawat ya. Ya. Jadi black box itu dia berfungsi untuk menguji apakah semua fungsi yang ada di aplikasi kita atau tombol-tombol atau command button. Jadi apakah semua tombol fungsi yang ada di aplikasi kita itu sudah berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jangan sampai ada login. Saya klik login, ternyata saya tidak dibawa ke halaman login, tapi saya dibawa keluar dari aplikasi. Itu pengujian. Jadi pengujian sistem, kemudian pengujian ahli. Jadi ahli itu ya cari siapa kira-kira orang yang tepat yang bisa menguji aplikasi kita sesuai dengan apa judul daripada skripsi ataupun aplikasi yang Anda buat. Kemudian tahapan yang ketiga adalah keempat itu adalah implementasi. Implementasi itu artinya penerapan, digunakan. Jadi ketika aplikasi kita sudah selesai dibuat, sudah diuji dan tidak ada lagi error atau sudah berhasil, maka selanjutnya adalah digunakan di mana aplikasi tersebut memang mau digunakan. Kalau minum ke sana berarti ya tahu ke siapa penulisannya. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang konsep dasar ataupun pengenalan dari rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa materi tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi sekarang kita akan masuk ke tahap
evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini kita akan adakan diskusi kelompok. Jadi nanti silahkan membaur atau membagi kelompok atau membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Apa yang akan dibahas ada di slide di atas. Jadi nanti silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya. Yang pertama itu adalah apa perbedaan antara software engineer dan software developer. Kemudian yang kedua itu adalah tahapan RPL itu ada 4. Nah, sekarang di antara tahapan itu ada yang namanya tahap perancangan. Silakan nanti diskusikan dengan teman kelompoknya bagaimana proses perancangan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah silakan diskusikan perbedaan mendasar antara produk generik dan produk pesanan. Bisa dipahami? Silakan bentuk kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 6 orang, kemudian diskusikan soal di atas. Baik, Bu. Baik, waktunya cukup ya? Cukup. Nah, sekarang ada 4 kelompok, silahkan tunjuk tangan. Kelompok yang mana yang mau membahas dulu pertanyaan pertama terkait apa perbedaan antara software engineer dan software developer. Silakan. Ini, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Roger, perwakilan dari kelompok 1. Baik, pertanyaan itu perbedaan software engineer dan software developer. Baik, software engineer itu lebih berfokus pada rekayasa perangkat lunak secara menyeluruh, yang dimana mencakup tentang perancangan arsitektur, pemecahan masalah sistem besar, dan penerapan prinsip rekayasa. Sedangkan software developer itu lebih menitikberatkan pengkodean dan pengembangan aplikasi secara langsung. Terima kasih. Baik. Kelompok yang lain masih ada yang mau menambahkan atau jawabannya sudah sama? Sama. Baik, kita kasih aplaus dulu. Yang pertanyaan yang kedua tentang bagaimana proses perancangan sebuah aplikasi. Kelompok mana yang mau membahasnya dulu? Kelompok mana? Baik, kelompok 2. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Abdul Muhaimin dari kelompok perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan memberikan jawaban mengenai diskusi kami tentang tahapan proses RPL. Salah satunya adalah perencanaan, bagaimana proses perencanaan sebuah aplikasi itu. Yang pertama itu pada tahap perencanaannya itu yang pertama membuat desain logistik dan fisik. Terus yang kedua itu menentukan teknologi yang akan kita gunakan dalam proses rekayasa perangkat lunaknya. Terus mendesain struktur file, tabel hingga alur kerja aplikasi yang akan dibuat nantinya di rekayasa perangkat lunaknya. Terus menyusun blueprint agar developer dapat menulis kode sesuai spesifikasi yang ditentukan pada rekayasa perangkat lunak tersebut. Jadi ada beberapa tahapan ya? Iya, Bu. Ada 4 tahapan. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok. Ada? Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, perbedaan mendasar antara produk generik dengan produk pesanan. Masih ada 2 kelompok ini yang nggak menjawab. Kelompok mana kira-kira yang mau mengambil atau menjawab dan membahas pertanyaan ini?
Oke, silakan perwakilannya mau siapa yang bicara? Silakan. Perkenalkan, nama saya Wardana Pelia dari kelompok 4. Jadi saya akan menjawab perbedaan mendasar antara produk generik sama produk pesanan. Jadi perbedaan mendasarnya itu ada pada proses pembuatannya. Jadi kalau produk generik atau produk umum itu sendiri, proses pembuatannya tanpa melalui tahap pemesanan. Jadi dibuat dengan melihat kebutuhan pengguna secara langsung. Contohnya itu seperti aplikasi Shopee atau Zoom dan lain-lain. Kemudian kalau produk pesanan seperti namanya, jadi produk ini proses pembuatannya melalui tahap pemesanan dan disesuaikan dengan request dari klien. Contohnya itu seperti sistem informasi perpustakaan atau sistem informasi akademik dari sebuah kampus. Sekian. Ya, ada terus untuk baik. Ya, jadi dari diskusi kelompok kita dengan menghadirkan 3 pertanyaan yang didiskusikan, semua jawabannya sudah sangat tepat. Kelompok yang lain bisa memahami tadi jawaban dari kelompok 1, bisa dipahami? Software engineer dan software developer. Jadi saya ulangi bahwa software engineer dan software developer itu pada dasarnya dia sama. Jadi samanya itu adalah mereka membuat dan membangun aplikasi. Cuman perbedaannya itu fokus pada tanggung jawab dan pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Kemudian kalau perancangan tadi sudah diuraikan beberapa beberapa tahapannya. Nah, pastinya kalau proses perancangan itu dia berkaitan erat dengan pemodelan. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada materi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pemodelan, jadi metodologi pengembangan perangkat lunak. Tapi nanti kita jelaskan, kalau tadi hanya saya sebutkan saja satu-satu, berarti untuk pertemuan berikutnya akan saya ulas secara detail. Nah, sebelum saya akhiri kelas ini, ya, ada kata-kata bijak dari saya, ya, karena biasanya mahasiswa itu untuk tugas hanya untuk mendapatkan nilai. Hanya yang begitu ya, hadir karena hanya untuk mendapatkan nilai. Jangan seperti itu. Pesan saya, jangan hanya berfokus pada nilai, tetapi pahami makna di balik semua pelajaran. Mungkin cukup untuk kelas kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini masih bisa diingat di pertemuan berikutnya ataupun bahkan sampai di semester berikutnya. Itu harapan saya. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari proses pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja yang saya lakukan pada proses pengajaran khusus mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada program studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2025. Maju terus pendidikan Indonesia, maju terus bersama Universitas Cokro Aminoto Palopo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.